Sebaiknya nanti di-split, Pak. Karena kalau disatukan mereka nanti itu bahaya. Jadi kalau di-split supaya yang lain menjadi saksi buat yang lainnya. Kemudian juga supaya yang belum terjerat ini juga segera terjerat. Ya katakanlah di kelompok ajudan atau para squad itu. Kemudian demikian juga yang melakukan obstruction of justice itu harus jadi tersangka juga. Terutama yang menghilangkan bukti, seperti staf ahli Kapolri yang merancang apa itu kejahatan itu, dia harus tersangka juga. Kemudian yang menghilangkan bukti, merusak barang bukti, atau menyembunyikan barang bukti, atau melucuti barang bukti, itu harus dari tersangka. Tujuannya supaya ada kepastian hukum begitu, Pak. Malah menurut saya ada baiknya secepatnya Ibu Putri segera ditahan, supaya dia terbebas daripada orang yang mempengaruhi pikiran dia, supaya dia bisa berkata jujur dan berterus terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Hari ini kita mempunyai program khusus, yaitu program untuk membahas mengenai kasus kematian Brigadir J, dan kami mendatangkan seorang yang sangat terlibat di dalam proses pengungkapan ini, yaitu seorang advokat, Bapak Komarudin Simanjuntak, sarjana hukum. Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ceritanya Bapak menjadi advokat, tiba-tiba terpanggil untuk mengurus membela Brigadir Joshua ini dan keluarga. Saya punya pengalaman pahit juga jadi advokat. Saya melihat bahwa kepastian hukum dan keadilan itu adalah rata-rata milik orang kaya, milik mafia, dan milik pejabat. Di mana orang-orang miskin banyak yang yang tidak mendapatkan keadilan. Bahkan seringkali hasil pekerjaan saya pun diambil oleh politisi menjadi pekerjaannya. Salah satu pekerjaan saya yang menonjol adalah saya berhasil membela tokoh Kristiani, yaitu Profesor Dr. John Pieris ketika terjadi gejolak di Ambon. Kami mendamaikan itu dengan strategi-strategi tertentu dan memenangkannya juga di pengadilan, tetapi ada politisi yang menganggap itu prestasi mereka, sehingga Profesor Dr. John Pieris mengatakan, tulislah buku Bang supaya namamu dikenang. Saya bilang nama saya sudah di surga. Padahal waktu itu kami yang menghadapi pisau golok yang ada di Ambon sana, saya merangkul mereka semua bahwa kita adalah bersaudara, apapun latar belakang agama dan kepercayaan kita, kita adalah saudara. Bahwa kelihatannya kalian menang, sebenarnya sesungguhnya kalah apabila investor tidak ada yang masuk ke Ambon. Begitulah saya bercerita terus sampai ke Pulau Buru. Pada akhirnya mereka juga menerima konsep perdamaian itu bahwa kita bersaudara. Tetapi setelah hampir 99% rampung, saya kerjakan di lapangan itu dengan cara waktu itu Profesor Dr. John Pieris menyumbang salah satu masjid Al-Fatah di sana 10 juta dan saya gaungkan di 15 media. Demikian juga tokoh muslim kita ajak ke gereja Maranatha, sehingga cairlah hubungan itu antara kedua umat itu, dan sehingga mereka hidup rukun dengan konsep pela gandong. Nah, tetapi ada juga politisi yang menyatakan itu hasil pekerjaan mereka. Demikian juga misalnya saya pernah membuka kasus korupsi besar-besaran, yaitu pembangunan kapal patroli. Saya menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu menyuruh klien saya mengakui perbuatannya dan berterus terang, sehingga saya pencetak rekor pertama di KPK banding turun, di mana yang lain kalau banding selalu dinaikkan putusannya, misalnya dari 6 tahun menjadi 12 tahun, tetapi karena saya waktu itu mengedepankan prinsip pengakuan supaya ada pemulihan dari Tuhan, kalau kita mengakui dosa dan mengaku bersalah,
maka Tuhan sayang kepada kita, maka waktu itu saya membela Deddy Suharsono hanya dihukum 2 tahun, banding menjadi 2 tahun. Kemudian saya juga pernah menangani perkara 2011 yaitu membela suami artis Joy Tobing akibat kontrak perjanjian yang tidak terpenuhi 100%, tapi karena mereka penguasa yaitu ketua umum partai berkuasa sama bendahara umum partai berkuasa sehingga mengintervensi Polda Metro Jaya sehingga dia ditangkap dan ditahan. Di mana pengacara lain tidak yang berani membela karena itu melawan penguasa. Saya maju terdepan sehingga terbukalah itu Wisma Atlet, kemudian merambat kepada IKTP, Alkes, Hambalang dan sebagainya. Sehingga banyak menteri-menteri yang copot ketika itu sehingga saya siang malam mendapatkan ancaman, bahkan 7 kali saya lolos dari pembunuhan. Kemudian 2016 saya membela Putri Soekarno, sahabat saya itu Rahmawati Soekarno Putri. Ketika saya lagi berbicara seperti ini di rumah Putri Presiden Soekarno, istri saya dan anak-anak saya dibakar hidup-hidup di dalam mobil, di mobil warna merah B7 JMW. Tetapi puji Tuhan istri saya dengan tenang dan berdoa, dia menelepon saya minta saran karena mereka udah kelok di dalam mobil, tidak bisa keluar. Maka saya sarankan segera ditabrakkan ke toko Indomaret supaya ditolong oleh karyawan Indomaret. Lalu dia parkirkan ke Indomaret itu, padahal dia baru jalan 400 meter dari rumah keluar dari komplek. Tetapi puji Tuhan mobilnya hangus terbakar, tapi anak istri saya selamat tanpa ada luka 1 titik pun. Dan untuk memperbaiki mobil itu diperlukan 1 tahun untuk mengimpor bahan-bahannya dari Amerika karena buatan Amerika merek Ford. Dan akhirnya saya jual hanya laku 99 juta kan begitu. Nah, kemudian mengenai Brigadir J ini, karena saya sering menangis kalau malam hari berdoa kepada Tuhan Elohim, kenapa ini dunia tidak baik-baik, khususnya di Indonesia ini. Saya memang membuat program akan melindungi seluruh tempat ibadah di Indonesia. Siapapun yang menutup tempat ibadah, yang merusak tempat ibadah akan saya tuntut perdata dan pidana, termasuk tata usaha negara kalau oleh keterlibatan kepala daerah. Dan saya sudah membentuk LBH PDRIS di seluruh tanah air. Kita berkomitmen akan menuntut siapapun yang berani merusak atau melarang orang beribadah. Kemudian juga saya juga sudah membiayai puluhan sampai ratusan perkara-perkara orang-orang susah, seperti yang rumahnya digusur tanpa diberi 1 rupiah pun, seperti di musim Covid tahun lalu banyak rumah digusur untuk pembangunan LRT, tetapi mereka tidak diberikan 1 rupiah pun, bahkan mereka terusir dari rumahnya. Maka semuanya itu saya biayai. Itu ada banyak orang Sunda, orang Jawa, saya biayai gratis dan saya gugat presiden, menteri-menteri sampai dengan kepala daerah agar mereka mendapatkan haknya. Ada yang berhasil, ada juga yang saat ini pada posisi di Mahkamah Agung. Dan itu semua saya tanggung biayanya 100% tanpa dibebani 1 rupiah pun kepada mereka. Kemudian dari situlah saya juga banyak membela perkara sampai ke Riau, termasuk di luar Pulau Jawa juga di Kalimantan. Bahkan ada di Bali sana itu tukang becak dipukuli oleh 7 orang, tetapi yang dijadikan tersangka justru tukang becaknya yang memukuli itu menjadi korban. Itu juga saya bela, akhirnya terbalik tuh, yang memukuli itu karena dia dari politisi berkuasa, dia menjadi tersangka juga, akhirnya menjadi sama-sama tersangka, tidak ada korban. Tetapi puji Tuhan begitu diputus tukang becak ini langsung habis masa penahanannya karena dihukum sesuai masa penahanan, dan yang memukuli itu juga masih ditahan. Dan ketika itu perkara ini saya bela ke Bali sana tiap minggu pulang harus PCR dan sebagainya, dan itu juga murni kami biaya 100% tanpa dipungut 1 rupiah pun. Jadi saya mau menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu ada. Yang kedua, saya menguji bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3. Yang ketiga, saya mau menguji pasal 27 145 bahwa setiap orang sama di hadapan hukum. Itulah sebabnya ketika saya membaca ada polisi tembak polisi di rumah pejabat utama polisi, saya langsung menuliskan dini hari di kantor saya di status Facebook, polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan karena wanitanya polisi. Tidak lama berselang ada seorang saksi perempuan berkomentar, itu beremu tulang, bere saya katanya. Perempuan ini tidak saya kenal, tetapi konon masih kerabat. Dia satu kelas dengan adik saya yang bontot di Siborong-Borong dulu, tapi merantau ke Sungai Bahar. Jadi karena dia sudah terlalu jauh di bawah, saya memang tidak kenal lagi. Lalu saya tanyakan, kirim salam sama orang tua yang Joshua itu. Saya punya firasat dan punya naluri mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan terencana. Harus diotopsi ulang, harus divisum repertum ulang.
walaupun saya belum jadi kuasa ya, dan saya bersedia membela mereka. Maka benar berapa jam kemudian setelah dini hari saya ditelepon masih posisi tidur, karena saya tidurnya kurang lebih jam 4 jam 5, jadi mereka telepon sekitar jam 6 jam 7 pagi. Saya masih di tempat tidur dengan video call. Saya bilang saya siap membela karena mereka mengatakan bahwa pasca diserahkan jenazah itu tidak boleh dibuka, walaupun sudah diserahkan jenazah itu, tapi tidak bisa dibuka petinya, bahkan dijaga ketat oleh polisi. Kemudian mereka juga dihina, dikatakan bahwa ini aib polisi, aib keluarga, dikatakan pelecehan seksual dan sebagainya. Kemudian mereka juga mengatakan telah berhasil membuka peti itu pada hari sebelumnya, itu di hari Minggu tanggal 10 Juli, dengan cara mengatakan mau menambah menambah formalin, sehingga polisi itu keluar dari gubuk kecil itu, sehingga dengan sangat sigap wanita-wanita pemberani itu membuka baju almarhum, memotret dan memvideokan. Nah, itulah yang dikasih ke saya. Kemudian mereka juga cerita bahwa handphone mereka diretas, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, tidak bisa ikut media sosial. Maka dari situ saya semakin yakin bahwa firasat saya benar, inilah pembunuhan terencana. Maka ketika saya bicara dengan ibunya almarhum, dia bilang, Tuhanlah yang mengutus kamu itu, karena semua orang menjauhi kami karena ini dibilang aib. Tetapi itu berani menelepon kami, maka saya aminkan ini itu adalah utusan Tuhan. Dan saya juga aminkan juga, maka saya bilang, berikan saya waktu 1 kali 24 jam untuk membentuk tim pengacara. Maka yang pertama saya tawarkan di Jakarta adalah kepada tokoh-tokoh Huta Barat. Akan tetapi tidak ada yang mau, kecuali ada satu yang mau, tapi hanya mau tanda tangan dengan alasan karena kurang sehat. Itu pun dia tidak bisa turun ke lapangan. Maka kemudian saya tawarkan juga kepada perkumpulan Simanjuntak. Semua perkumpulan Simanjuntak baik se-dunia maupun se-Jakarta juga tidak mau, dengan alasan bagaimana nanti kalau benar dia melecehkan, kan begitu. Oke, kalau begitu biarlah ini ponakan saya sendiri, tidak ikut ponakan kalian, biarlah saya bela sendiri. Akhirnya saya bentuklah tim pengacara di luar daripada kedua marga ini. Saya bentuklah salah satu diantaranya, ada satu mantan ketua Simanjuntak se-Jakarta Raya namanya Dr. Nelson Simanjuntak, mantan pejabat eselon 2 dari Kemendagri. Kemudian saya bentuk lagi Johnson Panjaitan dengan timnya, kurang lebih ada 7, kami totalnya 7 orang, termasuk juga Martin Lucas Simanjuntak sama Febri. Jadi itulah kira-kira yang saya lakukan ketika itu. Memang sebulan sebelumnya sudah ada pemberitahuan ke saya bahwa ada klien saya bermimpi di penjara, di mana mimpinya itu adalah ada turun cahaya di dalam penglihatannya, turun dari surga atau dari langit dan hinggap di atas kepala saya. Maka saya katakan, salam hormat untuk suamimu, kita saling mendoakan dan saling menguatkan, semoga ini kabar sukacita, kan begitu. Itulah kira-kira yang bisa dijelaskan Bapak moderator. Dan semua biaya perkara ini saya tanggung, jadi kami tidak dapat honor, tapi malah mengeluarkan uang sampai ratusan juta, dan itu semua dari kantong saya, gitu Pak, kira-kira. Iya, baik. Pak Kamarudin, sekarang kasus sudah berjalan begitu jauh, sudah ada tersangka, bahkan apa yang Bapak sampaikan, pembunuhan berencana itu juga akhirnya ditindaklanjuti oleh kepolisian. Nah, pertanyaan saya, sampai saat ini, penanganan ini, mana saja yang Pak Kamarudin merasa puas sesuai yang diinginkan, dan mana saja yang menurut Pak Kamarudin masih belum sesuai harapan? Jadi sebenarnya saya ketika pertama kali menangani perkara ini, saya juga bermaksud menolong Perdi Sambo maupun istrinya.
Karena bagi saya itu penghukuman itu bukanlah solusi, tetapi pertobatan itu adalah yang terbaik. Akan tetapi sangat disayangkan karena Ferdy Sambo maupun Ibu Putri menggunakan tenaga-tenaga rekan-rekan saya pengacara yang kerjanya setiap hari menyebar hoax. Demikian juga ada 5 lembaga yang tiap hari menyebar hoax, yaitu Kompolnas, kemudian LPSK, kemudian Komnas Perempuan yang memframing bahwa Ibu Putri adalah korban, kemudian Komnas HAM, mereka ini setiap hari membawa berita termasuk Karopenmas maupun Kadif Humas mengatakan bahwa almarhum adalah pelaku pelecehan seksual, pemerkosa, pelaku daripada kekerasan seksual, bahkan mengancam membunuh Ibu Putri. Tetapi saya terus menginvestigasi saksi-saksi, ada 11 orang saksi yang berhasil saya interogasi dari mulai mereka sangat ketakutan, tidak berani bersaksi. Saya doktrin sampai berani harus mengatakan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Pada akhirnya mereka mampu bangkit berdiri dan bersaksi diminta keterangan di Polda Jambi. Waktu itu turun dari Jakarta penyidik dipimpin oleh seorang brigadir jenderal. Kemudian setelah itu saya sebetulnya ingin bertemu dengan Ferdy Sambo maupun Ibu Putri supaya mereka curhat ke saya dan kita bisa carikan solusinya yang terbaik agar mereka bisa tertolong dari kuasa kegelapan itu. Karena Tuhan melihat apa yang kalian perbuat. Maka saya memberikan ultimatum kepada Ferdy Sambo maupun kepada Ibu Putri supaya segera meminta maaf dan menghentikan fitnah-fitnah kepada almarhum. Tetapi karena mereka tidak mau berhenti, maka saya bilang Tuhan sudah sangat marah kepada kalian dan kamu hati-hati, Ibu Putri akan tersangka. Selain Bapak, kamu juga bisa tersangka juga. Walaupun ada hak imunitas advokat, itu adalah untuk advokat yang beretikat baik. Tapi kalau menyebar hoax tiap hari, bisa juga dijerat karena tidak beretikat baik. Nah, dan Ibu Putri juga saya katakan dia tidak mungkin sakit karena dia ada melakukan percobaan penyuapan, bisa melapor di Polres, bisa melapor di Komnas Perempuan, bisa melapor di LPSK dan sebagainya, dan bisa mengatur penyuapan. Nah, kemudian kan saya juga punya intelijen. Jadi saya sudah lama bergaul dengan intelijen dan rata-rata informasi yang saya dapat dari intelijen itu adalah A1, 99,99% akurat. Belum pernah ada yang salah. Maka itu sebabnya juga apa yang saya katakan itu rata-rata akurat. Tetapi mereka menuduh saya ahli nujum. Bahkan Dirtipidum Mabes Polri maupun Kadif Humas mengancam saya. Maka saya bilang, kau yang harus ditangkap, kau penjahat, saya bilang kepada Kadif Humas Polri. Demikian juga kepada Karopenmasnya. Sampai pada akhirnya setelah saya laporkan perkara ini, kemudian saya mohon juga dilakukan ekshumasi atau penggalian jenazah, dilakukan visum et repertum ulang, dilakukan otopsi ulang. Awalnya kami dibolehkan ikut, berubah menjadi tidak boleh, keluarga boleh ikut menjadi tidak boleh, awalnya disiapkan CCTV menjadi tidak boleh, dan pada akhirnya di malam terakhir itu ada rapat secara mendadak, dikatakan kalau punya kerabat dokter atau sahabat bolehlah, termasuk tenaga medis. Akhirnya dalam waktu 1 jam berhasil kami dapatkan dokter maupun ahli medis magister kesehatan, sehingga mereka lah menjadi duta kita untuk mewakili kita di dalam acara otopsi ulang itu. Kemudian waktu almarhum dikuburkan pertama kali, dia hanya dikubur biasa saja, tidak ada penghormatan. Tetapi saya berjuang terus dengan teman-teman. Akhirnya saya dan tim berhasil merebut hati rakyat, merebut hati Presiden dan Menko Polhukam, Panglima dan sebagainya, sehingga demikian juga Kapolri. Akhirnya almarhum ini bisa dikuburkan dengan upacara kedinasan. Walaupun pengacara Ferdy Sambo sangat marah karena mengatakan bahwa mereka lah yang pahlawan sedangkan Brigadir J ini adalah pengkhianat bangsa, kan begitu. Tetapi kami protes dengan mengatakan belum ada putusan yang menyatakan Brigadir J bersalah, sehingga tidak ada alasan mengatakan Brigadir J tidak boleh dikuburkan secara kedinasan. Satu persatu tabir ini dibukakan oleh Tuhan. Kami hanyalah sebagai alat. Yang bekerja di sini adalah kuasa Tuhan. Jadi apabila kita bekerja dengan hati, dengan pikiran yang benar, hati yang baik, Tuhan pasti tolong. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan.
Ya, saya ingin mengulangi lagi pertanyaan saya, Pak Kamarudin. Sampai titik ini apa yang Bapak sudah puas, misalnya dengan tersangka yang sudah disampaikan ini, dan mana yang menurut Bapak masih perlu dilanjutkan lagi? Dengan dijadikannya tersangka 340 Bapak Perdisambo, kita sebenarnya sudah mencapai apa yang kita cita-citakan. Namun karena di sini banyak rekayasa, banyak obstruction of justice, yaitu melanggar pasal 221 dan 223, junto pasal 88 tentang permufakatan jahat, junto penebaran hoax atau berita palsu menyebabkan kegaduhan, melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, juga melanggar Undang-Undang ITE, termasuk juga pencurian kekerasan, yaitu pasal 362, junto pasal 365 hukum pidana, junto pasal 5556. Maka semua orang yang terlibat, yaitu dari Polres, dari Polda maupun dari Propam, itu harus dijadikan tersangka, yaitu mulai daripada Kadipropamnya, Karopaminal, Karopropos, sampai dengan di bawah-bawahnya lagi Kasubditnya, sampai dengan yang terendah. Semua yang terlibat dalam merekayasa perkara ini harus dijadikan tersangka, supaya supaya kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatannya bagi masyarakat. Dan ini menjadi sejarah baru bahwa polisi yang selama ini dianggap arogan dan berpihak kepada mafia dan koruptor, atau berpihak kepada pengusaha dan pejabat, tidak boleh lagi itu diulangi. Tetapi kita mau merebut Polri itu supaya Polri ini betul-betul dia humanis, betul-betul dia dekat dengan rakyat, dicintai rakyat, dan bahkan disegani dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai polisi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jadi untuk penetapan tersangka baik kepada Bapak Perdisambo maupun kepada Ibu maupun ajudannya sudah kita apresiasi, tapi belum seluruh ajudannya dijadikan tersangka, karena ini ada juga upaya ajudannya yang lain. Itu nanti bisa dibaca di WhatsApp grup yang berusaha menutupi perkara ini. Demikian juga misalnya dari Kompolnas seperti Benny Mamoto juga berusaha terus menutupi perkara ini. Dan itu juga ada kaitannya dengan dugaan aliran uang yang sangat besar dari pihak Perdisambo kepada institusi tertentu dan kepada oknum-oknum tertentu. Saya sebutlah dulu oknum, kalau walaupun sebenarnya ini adalah government crimes dan atau organized crime yang melibatkan antar lembaga yang sistematik, masif, dan sebagainya. Bahkan ada staf ahli Kapolri yang ikut merancang pasca pembunuhan itu, yang merancang skenario obstruction of justice itu. Dan itu juga harus dijadikan tersangka, karena tidak bisa hanya mengundurkan diri saja, karena dia sudah telah merusak konstitusi, merusak undang-undang, merusak wibawa Presiden, Menko Polhukam, dan Kapolri, dan mencederai kepercayaan 270 juta penduduk Indonesia kepada bangsa dan negara, dan juga kepada pemerintah, kepada Polri, kan begitu. Oleh karena itu sangat beralasan apabila mereka semua ditindak secara tegas, supaya ini menjadi tonggak sejarah perbaikan Indonesia. Ketidakpuasan saya adalah, atau kami dengan tim, saya berkali-kali memohon kepada Presiden supaya Presiden melibatkan tim koneksitas dan atau membentuk tim independen, melibatkan Angkatan Darat, Laut, dan Udara sama PPATK, supaya ketahuan aliran-aliran uang yang sangat besar itu yang dari mafia-mafia itu, dan mafia-mafia itu juga dijadikan tersangka. Tetapi Presiden tidak mau memberikan itu, diduga karena ada aliran-aliran uang yang sampai terlalu jauh, entah kemana-mana, kan begitu. Nah, itu juga harus diusut. Kemudian saya juga memohon kepada Presiden untuk tanggal 17 Agustus 2022 yang lalu, atau tepatnya pada perayaan 77 tahun Indonesia Merdeka, supaya pada saat perayaan 77 tahun Indonesia Merdeka itu, nama baik daripada almarhum Brigadir Yosua dipulihkan dan atau diperbaiki, atau harkat martabatnya itu diperbaiki atau dipulihkan, sehingga nama baik dia yang selama ini sudah dicap sebagai melakukan pelecehan seksual, melakukan pengancaman, atau memperkosa Ibu Putri, supaya itu dikoreksi bahwa itu adalah hoax dan tidak benar, tapi adalah karang-karangan daripada staf ahli Kapolri. Kemudian saya juga meminta kepada Presiden atau memohon supaya rumah dinas yang di Duren 3 dijadikan jadi museum, di mana museum itu untuk mengenang bagaimana tragedi kejahatan di lembaga Polri, mulai daripada adanya mafia-mafia yang rajin mengantarkan hantaran kepada pejabat Polri, kemudian merusak hati dan nurani Polri atau pejabat Polri,
kemudian perencanaan pembunuhan dari tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 7 Juli 2022, kemudian pembantaian atau pembunuhan tanggal 8 Juli 2022, kemudian keterlibatan daripada staf ahli Kapolri menutupi perkara ini sehingga dari tanggal 8 kejadian sampai tanggal 11 tidak diumumkan, merusak tempat kejadian perkara atau membersihkan TKP, tidak memasang polis lain, tidak melibatkan inapis, tidak mengambil sidik jari, tidak melibatkan uji balistik, tidak melibatkan ahli forensik, tidak memasang polis lain dan sebagainya. Ini kan suatu kejahatan atau disebut dengan obstruction of justice. Kemudian tergambarlah di museum itu lagi bagaimana munculnya wanita-wanita pemberani yang mereka mengundang tenaga medis dari Rumah Sakit Sungai Bahar untuk memasang formalin. Kemudian muncul lagi penasihat hukum atau timnya, kemudian muncul lagi di situ Komnas HAM, Kompolnas dan sebagainya LPSK yang mereka menyebar hoax. Kemudian muncul lagi media, kemudian mak-mak the power mak-mak setanah air yang mereka merasa tersakiti karena mereka lah yang mengandung anak itu 9 bulan 10 hari, merasakan beratnya penderitaan itu, kemudian membimbing anak itu dari anak-anak sampai dengan dewasa sampai menghantarkannya mendapatkan suatu pekerjaan atau bisnis, atau begitu saja dipotong-potong oleh Kadif Propam lengkap dengan seragamnya, menggunakan pangkat-pangkatnya. Artinya di sini ada kejahatan extraordinary crime, kemudian muncul lagi kemarahan pada massa dan sebagainya, sampai akhirnya mereka dari tadinya pelapor atau mengaku korban menjadi tersangka. Artinya ada pembalikan fakta. Termasuk keterlibatan para wartawan, netizen dan sebagainya. Nah, ini akan tergambar di dalam museum itu dan menjadikan Brigadir J ini menjadi pahlawan kepolisian, tonggak sejarah perubahan di kepolisian, di mana selama ini polisi itu boleh sangat menguasai, sangat melembaga dan sangat mendominasi kementerian-kementerian, karena hampir di semua kementerian ada polisi. Kalau dulu ada namanya Dwi Fungsi ABRI yang sudah ditolak oleh reformasi tahun 1989, sekarang ada lagi Dwi Fungsi Polri di mana seluruh jenderal-jenderal Polri ada di antara kementerian yang ada. Nah, inilah yang kita inginkan supaya presiden memberikan itu, tetapi sayang tidak diberikan atau tidak diperdulikan. Kemudian satu lagi, memberikan ganti rugi baik material maupun imaterial berupa restitusi kepada ayah ibu almarhum. Kebetulan mereka ini kan hidupnya masih sangat prihatin, tinggal di sekolah, belum punya rumah, sudah mengabdi puluhan tahun jadi guru honorer dengan mengandalkan gaji 300.000, kemudian kerja serabutan sampai berhasil menyekolahkan 4 anaknya. Yang pertama jadi sarjana pertanian, kerja di karantina, yang kedua almarhum sebagai polisi, yang ketiga sarjana kesehatan, yang keempat juga anggota Polri. Maka adalah layak mereka ini mendapatkan restitusi atau ganti rugi material dan imaterial dari pemerintah atas nama negara Indonesia. Itulah kira-kira yang belum diberikan oleh Pak Jokowi selaku Presiden Indonesia. Oleh karena itu saya sangat kecewa karena permintaan sederhana ini tidak diberikan. Itu juga sebabnya saya menggalang dana kepada mereka melalui channelnya Hendro Prileso supaya masyarakat Indonesia yang tergerak hatinya berkenan memberikan entah berapapun itu dengan tidak ada ikatan apapun dan dengan sukarela. Begitu kira-kira Bapak. Baik, Pak Kamarudin, menarik sekali. Nah, peran Bapak sangat luar biasa, sangat bahkan sentral di dalam mengurai kasus ini. Sampai Pak Menko Polhukam, Profesor Mahfud, memberi arahan agar proses penyidikan ini mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kamarudin. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sejak awal Bapak sudah bisa
menduga bahwa ini pembunuhan berencana? Jadi saya memang dalam bekerja selalu berpedoman kepada firman Tuhan. Adapun pedoman saya adalah saya teringat dengan perkataan Yesus Al-Masih yang mengatakan, jadilah sesuai imanmu. Jika engkau beriman, apapun yang kau inginkan kau raih. Bahkan gunung pun kamu pindahkan, tertancaplah di laut, dia akan tertancap di laut. Itu yang menjadi pedoman saya yang pertama. Yang kedua adalah saya selalu mengimani Ibrani 11 ayat 1. Di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saya ulangnya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Artinya di situ kalau kita beriman mengerjakan sesuatu berarti dasarnya sudah kuat, pondasinya sudah kuat. Ibarat bangunan dia tidak akan mungkin roboh kalau pondasinya kuat. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau bukti kita kuat di dalam Tuhan, maka perkara apapun kalau buktinya kuat pasti menang. Karena buktilah yang berbicara di pengadilan. Tetapi bukti di sini adalah bukti di dalam penyertaan Tuhan Elohim. Itu sebabnya belum saya terima kuasa, saya sudah yakin bahwa ini pembunuhan terencana karena roh Tuhan ada pada saya, kan begitu. Jadi banyak hal yang saya pikirkan saja itu sudah terjadi. Apalagi saya ucapkan sebagai contoh misalnya, ketika saya berperkara seringkali itu saksi berbohong. Bahkan walaupun sudah disumpah atas nama agamanya, atas nama kepercayaannya, juga masih berbohong. Maka seringkali saya ingatkan, hati-hati kamu bisa mati. Karena kamu berbohong atas nama Tuhanmu. Maka ketika saya membela perkara supir bocah dipukuli oleh penguasa atau oleh partai berkuasa, waktu itu mereka berbohong di pengadilan. Saya ingatkan, hati-hati loh, kamu bisa mati. Maka pulang saya 1 minggu lagi, orang-orang di balik ke sana berkata kepada saya, Amang saya merinding loh, kata ibu-ibu. Kenapa? Apa yang Bapak katakan itu terjadi, mati 2 orang katanya, kan gitu. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah bahwa mata itu jendela hati. Jika kita dekat dengan Tuhan, tidak akan ada yang sanggup menatap mata kita karena hati kita kudus dan bersih. Itulah kira-kira yang mau saya katakan kepada Bapak. Terima kasih. Pak Kamarudin, ini luar biasa pengalaman Bapak. Nah, saya mengamati ya, ada pendapat Bapak yang kelihatannya tidak terkonfirmasi di dalam penyidikan berikutnya, yaitu mengenai penyiksaan. Kemudian Bapak juga pernah menyatakan bahwa kemungkinan penyiksaan atau bahkan pembunuhan itu terjadi sepanjang Magelang Jakarta. Itu juga tidak terkonfirmasi. Nah, sebenarnya saya koreksi Pak, saya tidak mengatakan begitu. Yang saya katakan adalah perluas locus delicti dan tempus delicti. Oke. Karena kenapa? Karena pengancaman itu yang terakhir terjadi di Magelang. Di mana kata-kata ancaman itu pada tanggal 7 Juli 2022 adalah apabila naik ke atas akan dibunuh. Artinya pengancaman itu adalah tindak pidana, Pak. Pengancaman itu kalau belum dilaksanakan itu masuk kategori percobaan. Melanggar pasal 553 KUH pidana. Nah, itu masuk kategori percobaan. Nah, karena ancaman sudah beruntun dari mulai Jakarta tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 7 Juli 2022 di Magelang, dan itu terrekod di dalam bukti rekaman elektronik di handphone kekasihnya, maka saya beralasan mengatakan tolong Pak perluas locus delicti dan tempus delicti supaya diperiksa mulai daripada Magelang sampai di Jakarta, termasuk memeriksa saksi-saksi, mengolah TKP, kemudian memeriksa CCTV. Kemudian termasuk juga ketika Komnas HAM mengatakan sudah menemukan CCTV yang menyatakan dia masih hidup sampai Duren 3. Tetapi ketika saya periksa CCTV itu di menit jam 15.49, saya ulangi ya, jam 15.49. Di dalam CCTV yang Komnas HAM punya itu, Joshua ini memerankan 2 peran yang tidak dilihat oleh orang lain. Peran pertama di 15.49 itu dia pakai sepatu. Di menit yang sama dia memerankan dia pakai sendal. 15.49. Jadi di sini tukang editnya nggak sempurna. Maka saya berpikiran ini bisa saja CCTV di minggu yang lalu atau di bulan lalu ketika dia pulang dari luar kota.
Tapi bisa juga pada saat itu tapi sudah dipotong-potong sehingga tidak runut dan tidak runtut, kan begitu. Ya. Nah, yang lebih ajaibnya lagi, sendal dan sepatu itu sudah ada di Sungai Bahar. Nah, sendal dan sepatu itu sudah ada di Sungai Bahar, yaitu diantarkan seorang polisi dari Mabes Polri dengan mengatakan itu loh barang-barangnya Joshua yang tertinggal di rumah Saguling atau di rumah pribadi Ferdy Sambo. Nah, logikanya kalau sendal dan sepatu itu ada di rumah Saguling atau di rumah pribadi tempat mereka nyampe itu, lalu pakai apa almarhum Joshua dari rumah Saguling ke rumah dinas? Ya. Apakah dia nyeker pakai kaki ayam? Ya. Ya. Yang berikutnya, ya. Kalau dia dibunuh pakai sepatu, tentulah sepatu itu berdarah. Karena di kakinya kan ada luka, di kaki kiri ada luka semacam luka tembakan menganga. Di sebelah kanan ada luka terbuka juga, tapi kata Karopenmas itu waktu memasang formalin kan begitu. Tapi yang di kiri kan bukan formalin, yang di engsel kiri itu. Demikian juga yang di lipatan kaki kiri di dengkul ada kan rembesan darah juga. Ya. Nah, kenapa ini sepatu dan sendal ada di Sungai Bahar? Berarti bukan itu sepatu maupun baju yang dipakai ketika pulang dari Magelang. Karena waktu itu saya janjikan saya akan peragakan putri saya umur 9 tahun 10 tahun. Di mana dia masih kelas 6 SD sudah jago edit. Jauh kecerdasannya melampaui saya. Saya aja gaptek. Tapi anak-anak saya semua cerdas-cerdas. Yeah. Jadi saya praktekkan nanti bagaimana dia anak saya yang paling bontot ini dalam tanda petik dia menipu gurunya ketika sekolah online. Pak Kamarudin, memang itu yang sampai sekarang bagi publik itu tidak jelas ketika peristiwa itu terjadi. Jadi di situ sudah disebutkan bahwa ada perencananya, kemudian ada pelakunya, tetapi ada juga yang membantu dan menyaksikan yang sampai sekarang itu tidak terlukiskan bagaimana kejadiannya. Karena di situ Pak ada potongan sekitar 13 menit. Ada potongan yang hilang di video itu sekitar 13 menit. Jadi yang bisa membuktikan ini atau menguji ini waktu dari awal saya katakan libatkan ahli digital forensik. Karena saya kan biasa juga menjadikan ahli digital forensik menjadi saksi. Misalnya ketika saya menggugat Kementerian Hukum dan HAM, saya menangkan 24-0. Kami menang 24 kali. Kementerian Hukum HAM-nya itu walaupun kurangnya para profesor dan doktor, mereka kalah 24 kali. Waktu saya menggugat Menteri Hukum HAM, dan saya menggunakan sahabat saya sebagai ahli yaitu Profesor Dr. Yusli Isa Mahendra. Kami menangkan semua. Saya ajukan juga Profesor Dr. Lintong Oluan Siahan, Dr. JMT Simatupang, ahli IT Dr. Bayu, kemudian ahli IT Jeremy ini dengan dia satu handphone, dia bisa menyadap satu hotel asal tersambung dengan internet. Jadi orang ini sudah biasa saya pakai jadi ahli. Jadi sehingga saya mengetahui betul tentang bagaimana suatu kejadian bisa diedit digitalnya, sehingga untuk menguji itu perlu dilibatkan ahli-ahli yang di bidang digital. Dan saya katakan tadi bagaimana putri saya umur 10 tahun ketika dia sekolah online dengan menggunakan beberapa perangkat laptop dan handphone, dia bisa rekam suatu saat dia belajar, kemudian itu ketika belajar ini diulang lagi, sehingga dia ketika tidur gurunya sibuk mengajar video ini. Suatu ketika gurunya bertanya, tapi tidak direspon. Akhirnya gurunya bertelepon kepada istri saya, mungkin ada gangguan internet Bu, anak ibu saya tanya nggak direspon katanya. Ketika istri saya mengintip ke kamar, rupanya anak saya yang bontot ini, yang perempuan ini, dia asik tidur sudah mimpi-mimpi, tapi gurunya terus mengajar video itu kan begitu, seolah-olah interaksi langsung. Nah waktu itu saya bilang kepada istri saya, jangan dimarahi, itu suatu kecerdasan, tetapi perlu dipoles supaya menjadi kebaikan dan kejujuran. Jadi jangan dimarahi perbuatan seperti itu. Karena saya juga dulu waktu anak begitu saya bilang, gitu, kira-kira. Ya, Pak Komarudin. Terakhir polisi menyatakan bahwa CCTV yang dikatakan diambil, rusak dan sebagainya ini sudah ditemukan. Apakah Bapak optimis dengan ditemukannya itu nanti gambaran konstruksi tentang kejadian itu akan bisa disampaikan dengan terang benderang?
Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan benar-benar ditemukan oleh penyidik, tapi bisa juga untuk menyenangkan hati masyarakat. Kalau polisi atau penyidik mengatakan benar-benar menemukan, maka seharusnya diputarkan aja, dibuka aja kepada masyarakat apa yang terjadi di dalam CCTV itu. Supaya kita sama-sama puas dan tidak kena prank lagi, kan begitu. Nah, kemudian siapa yang menyembunyikan CCTV itu, jadikan dong tersangka. Siapa yang menyembunyikan, menghilangkan, atau menggelapkan, atau merusak barang bukti itu kan kejahatan, yaitu menghalang-halangi penyidikan. Ada pasalnya kok, pasal 221, junto 223, junto pasal 88 tentang perbuatan jahat. Itu kan ada pasalnya. Ya kalau memang sudah menemukannya, misalnya menemukan dari si petir itu, jadikan petirnya tersangka dan bikin berita acara serah terima dari petir kepada penyidik supaya kita percaya. Jangan apa-apa nanti semua di pengadilan. Motifnya pun nanti di pengadilan. Karena kalau motifnya disembunyikan juga, saya khawatir nanti Ferdy Sambo bukan dijerat dengan pasal 340, tapi menjadi pasal 338. Yang ancamannya maksimum kalau 338 15 tahun, nanti akan dituntut hanya setahun. Karena jaksa-jaksa juga banyak yang nakal, Pak. Saya sudah banyak menangani perkara ketika sidang. Buktinya hilang, visum et repertumnya hilang. Itu sudah biasa dipraktikkan oleh jaksa. Karena jaksa-jaksa kita ini juga banyak yang kotor, kan begitu. Iya, gitu iya. Baik, menarik. Bapak tadi sudah sebut mengenai motif. Ada yang mengatakan motif disembunyikan, khawatir melukai keluarga dan sebagainya, akan dibuka di pengadilan. Tapi kan muncul beberapa alternatif. Salah satu yang pelecehan di Jakarta dibatalkan, tetapi masih ada tuduhan pelecehan terjadi di Magelang. Nah, menurut itu Bapak, mudah saya patahkan, Pak. Itu mudah saya patahkan. Ya. Pertama kan mereka bilang pelecehan dan pengancaman itu di Duren 3. Maka dibuatlah laporannya di Polres Jakarta Selatan. Ada 2 laporan, Pak, ya, pengancaman dan pelecehan. Tetapi karena saya patahkan yang di Jakarta Selatan itu tidak perbuatan yang tidak mungkin. Karena tidak mungkin seorang jenderal membiarkan istrinya di sisinya dilecehkan oleh ajudan. Karena saya katakan Ferdy Sambo itu ada di sana. Makanya waktu itu saya bilang kepada Kadif Humas Polri, periksa dong CCTV Mabes Polri, jam berapa dia keluar dari kantor, jam berapa dia masuk, jam berapa yang lain, anak-anak buahnya, kan begitu. Katakanlah Karo Paminal, Karo Propos, dan semuanya itu kan ada CCTV. Nah, setelah itu saya katakan, maka ketahuanlah bahwa Ferdy Sambo itu ada di rumah. Dia kan harusnya di kantor. Nah, akhirnya Dirtipidum Mabes Polri atau Dirtipidum Bareskrim Polri menghentikan, tidak ditemukan dugaan tindak pidana pelecehan maupun pengancaman. Walaupun menurut Polres sudah dinaikkan statusnya dari lidik menjadi sidik, yaitu dengan cara penyidik Polres baik Kapolres maupun Kasatnya melanggar pasal 77 KUH pidana, yaitu mengusut perkara yang calon tersangkanya sudah meninggal. Padahal pasal 77 jelas mengatakan kalau terlapor atau tersangka atau terdakwa telah meninggal, itu perkaranya digugurkan pengusutan, pentersangkaan maupun penuntutannya, kan gitu. Nah, tetapi orang ini sengaja menciptakan hoax seolah-olah tidak pernah membaca pasal 77 itu. Nah, kemudian karena saya berhasil membuktikan bahwa Ferdy Sambo ada di rumah dinas itu, walaupun tadinya mereka bilang dia pergi PCR, menciptakan alibi dia pergi PCR, lalu saya patahkan lagi dalil itu, saya saja datang ke Mabes Polri dikasih gratis. Di lantai 4. Setiap kali saya datang ke Mabes Polri itu, termasuk ketika Ferdy Sambo masih Dirtipidum, gratis di situ di lantai 4 untuk pemeriksaan hidung, itu gratis untuk mengetes apakah ada kena COVID, suspek COVID atau tidak. Kok Ferdy Sambo pejabat utama Polri harus pergi PCR, kan aneh. Dia cukup panggil ke kantor atau ke rumah. Nah, karena dalil kita ini kuat, saya katakan Ferdy Sambo ada di situ, akhirnya dihentikanlah laporan mereka itu bahwa tidak ditemukan tindak pidana sehingga dihentikan. Artinya mereka membuat laporan palsu melanggar pasal 317 KUH pidana junto 318 KUH pidana. Tetapi mereka tidak puas juga. Lalu dibilang terjadinya itu adalah di Magelang. Lebih mudah lagi saya patahkan. Karena pasca mereka merayakan ulang tahun perkawinan ke-22 di Magelang, segera di sana terjadi pertengkaran antara bapak dan ibu. Kemudian bapak meninggalkan, Bapak Ferdy Sambo maksudnya meninggalkan Magelang, dia pergi
meninggalkan istrinya karena sudah bertengkar. Sehingga istrinya tinggal di sana. Ketika istrinya tinggal di sana, istrinya itu dalam arti Ibu Putri memotret almarhum sedang menyetrika baju anak-anaknya. Dan baju anak-anak itu masih terlihat jelas di kantongnya itu ada OSIS. Di situ saya simpulkan baju putih yang disetrika itu adalah baju anaknya. Dan di situ ada percakapan WhatsApp antara Ibu Putri dengan adik almarhum. Lihat nih abang kau ini, kamu nggak mau datang ke Magelang bantuin kakakmu. Dia rajin kali loh, luwes sekali. Lagi nyetrika dia. Multi talenta. Sampai bingung mau kasih gajinya berapa gitu loh. Ada nggak wanita yang sudah dilecehkan dan atau udah mau dibunuh masih kecentilan memotret daripada si calon pemerkosa dia atau pemerkosa dia, lalu mengirimkannya kepada adiknya si pemerkosa dia dan memuji-mujinya? Ini kan tidak logis. Tapi karena mereka sudah menikmati terlalu banyak dusta-dusta, tidak makan sayur dan buah, sehingga kecerdasannya tidak ada. Saya karena sejak di kandungan ibu saya sudah makan sayur dan buah. Saya memiliki kecerdasan di atas daripada mereka. Tak mungkin seorang wanita yang sudah diperkosa atau dilecehkan atau sudah diancam mau dibunuh, masih kecentilan memoto pelakunya dan mengirimkannya kepada adiknya dan memuji-muji dia. Ya, Pak Kamarudin, sekarang yang paling logis menurut Pak Kamarudin, kira-kira motifnya apa dan apa kaitannya dengan Bapak sekarang banyak mempersoalkan mengenai kejahatan perbankan. Ada ATM kalau nggak salah yang 4 yang dipersoalkan. Ada satu permohonan saya kepada Presiden Republik Indonesia, tolong dong libatkan tim independen dan PPATK. Kenapa PPATK ini harus terlibat? Supaya terlihat aliran uang dari mafia itu. Dari mana datang uangnya dan kemana disalurkannya. Ini akan sangat mudah karena di militer itu saya lihat mereka lebih disiplin. Kalau memang kejadiannya A, mereka akan bilang A, tidak pakai rekayasa. Saya melihat apalagi di kepemimpinan Angkatan Darat misalnya ada di situ idola saya itu Pak Dudung Abdurrahman. Saya selalu memuji beliau dengan ketangkasannya, demikian juga Panglima Pak Andika, saya lihat dia sangat tegas, bahkan salah satu permohonan saya supaya mengirimkan dokter terbaik dari RSPAD, beliau juga kirimkan untuk melakukan ekshumasi dan saya sangat thank you kepada beliau atau mengucapkan terima kasih. Saya berpikiran bahwa yang punya kemampuan cepat dan sigap untuk menyelamatkan Polri ini adalah Angkatan Darat, Laut dan Udara, termasuk PPATK. Sehingga Polri ini tidak tersandra. Nah, kalau terlalu lama kasus ini, ada kemungkinan nanti masyarakat jadi hilang kepercayaan. Padahal kita kan selama-lamanya butuh Polri. Nah, kemudian mengenai dengan transaksi yang tanggal 11 Juli 2022, di mana almarhum sudah meninggal, tetapi ada aliran uang dari rekeningnya kepada rekening tersangka RR, diduga atas perintah FS. Nah, di situ juga menguatkan dalil saya bahwa sebelum dibunuh dia, disiksa dulu. Nah, karena tidak mungkin orang yang sudah dibunuh berhasil diambil lagi passwordnya. Tetapi sebelum dibunuh diminta dia pengakuan, misalnya disakiti dia, dipatahin jarinya, dipatahin tangannya, dipatahin kakinya, akhirnya diminta password, maka pasti itu diberikan karena tidak kuat dengan penyiksaan itu. Diminta password laptop Asus, merek Asus itu pasti diberikan. Diminta password handphone diberikan, diminta password rekening, katakanlah misalnya e-banking pasti diberikan. Jadi
ini justru menguatkan pasal 340. Jadi tidak benar tembak menembakkan begitu. Ya, Pak Kamarudin. Jadi Uh, ini melanggar pasal 362 junto 365 mengenai curas atau pencurian kekerasan junto tindak pidana pencucian uang begitu. Iya, ada mahasiswa yang bertanya, dari mana Pak Kamarudin tahu bahwa almarhum Brigadir Yosua mempunyai 4 ATM, 4 buku tabungan? Saya kan tadi sudah bilang di awal, Pak. Iya. Saya sejak di kampus itu membela para intelijen ketika mereka dipecat dari intelijen karena mereka terjadi friksi antar intelijen di Ambon. Saya sudah biasa bergaul dengan intelijen. Bahkan saya salah satu pengagum intelijen, katakanlah seperti intelijen Mossad misalnya, ada tokohnya itu saya kagumi, Cohen misalnya intelijen CIA misalnya, atau KGB atau M16 dari Inggris. Itu saya suka membaca buku-buku intelijen. Bahkan saya juga mempelajari buku-buku tentang psikopat. Salah satu buku yang terkenal buku psikopat itu judulnya Tanpa Nurani kalau bahasa Indonesianya. Itu atau Without Conscience itu karangan daripada Robert Deher, yaitu penasihat daripada FBI di Amerika, tentang bagaimana cara kerja daripada psikopat. Nah, ini saya lihat ada di sini unsur psikopatnya kan begitu. Artinya Pak Kamarudin aktif meneliti sendiri gitu ya. Nah, baik. Sekarang saya kebetulan berbeda dengan advokat yang lain. Banyak advokat yang puas menerima berkas di meja. Seperti layaknya jaksa menerima berkas dari polisi. Mereka hanya di meja. Saya rata-rata menangani perkara itu, saya harus olah TKP sendiri. Turun sehingga ada rohnya atau spiritnya. Saya mensurvei ke kuburan, misalnya kalau orang mati, saya datang ke tempat kejadian sehingga saya bisa menguasai medannya. Jadi ketika berdebat dengan jaksa di pengadilan, jaksanya itu gagap-gagap aja karena dia hanya baca berkas. Sedangkan saya setelah menguasai misalnya lapangan, contoh misalnya saya menangani perkara, kira-kira di sebelah pohon durian itu ada misalnya tambal ban, di sebelah mananya kan gitu. Itu jaksa pasti gagap, dia nggak pernah ke tempat. Atau yang ada tanjakan dan turunan itu di sebelah mananya gitu, itu jaksa pasti gagap dia karena dia tidak tahu itu ada tanjakan dan ada turunan misalnya begitu, Bapak, kira-kira. Ya, Pak Kamarudin, ini kepolisian sudah menyerahkan berkas ini ke kejaksaan, tetapi kan baru 4 kalau tidak salah itu yang diserahkan. Karena berkas PC kan belum siap sampai sekarang. Nah, masih ada berkas yang lain nanti yang obstruction of justice itu. Nah, menurut Pak Kamarudin ini kira-kira konstruksi persidangannya seperti apa? Apa di-split seperti itu atau seperti apa? Sebaiknya nanti di-split, Pak. Karena kalau disatukan mereka nanti itu bahaya. Jadi kalau di-split supaya yang lain menjadi saksi buat yang lainnya. Kemudian juga supaya yang belum terjerat ini juga segera terjerat. Ya katakanlah di kelompok ajudan atau para squad itu. Kemudian demikian juga yang melakukan obstruction of justice itu harus jadi tersangka juga. Terutama yang menghilangkan bukti, seperti staf ahli Kapolri yang merancang kejahatan itu, dia harus tersangka juga. Kemudian yang menghilangkan bukti, merusak barang bukti, atau menyembunyikan barang bukti, atau melucuti barang bukti, itu harus dari tersangka. Tujuannya supaya ada kepastian hukum begitu, Pak. Ya, jadi menurut Pak Kamarudin ini semua di-split, Pak ya? Baik yang 4 sekarang masuk itu sebaiknya di-split satu persatu? Harus di-split, Pak. Malah menurut saya ada baiknya secepatnya Ibu Putri segera ditahan supaya dia terbebas daripada orang yang mempengaruhi pikiran dia, supaya dia bisa berkata jujur dan berterus terang. Karena saya memperkirakan bahwa orang-orang di sampingnya itu, apakah itu sebagai penasihat hukum atau advokat, atau pun yang lain-lainnya itu, saya yakin dialah yang mempengaruhi pikiran mereka. Terbukti daripada ucapan istri Brigadir Jenderal Polisi, mantan Karopaminal. Mana janji pengacara? Katanya 2 hari bisa diselesaikan. Mana suami kami jadi ikut tersandra katanya. Artinya dari perkataan Ibu Jenderal ini, bahwa sebenarnya mereka mau hidup jujur, tetapi ada diduga pengacara dalam tanda petik atau penasihat hukum yang menjanjikan perkara ini bisa diselesaikan 2 hari. Yang menyelesaikan perkara selesai 2 hari, menyelesaikan perkara selesai 2 hari adalah itu hanya bisa dilakukan dengan cara penyuapan kan begitu. Jadi artinya Pak Kamarudin setuju atau mengapresiasi kasus ini secepat-cepatnya dilimpahkan ke kejaksaan? Setuju, tapi harus lengkap. Karena kalau tidak lengkap, untuk suatu syarat dakwaan itu kan harus pertama dia cermat. Dibuat secara cermat ya. Kemudian jelas.
Yang ketiga lengkap. Jadi CJL, cermat, jelas, lengkap. Karena kalau tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, itu nanti berpotensi dilakukan keberatan atau bahasa biasanya disebut eksepsi, walaupun eksepsi itu untuk bahasa perdata ya. Jadi biasanya penasihat hukum terdakwa akan melakukan keberatan. Jadi dia harus dibuat cermat, jelas, lengkap mengenai kapan tindak pidana itu dilakukan, yaitu menyangkut waktu, di mana tindak pidana itu dilakukan, menyangkut lokus delikti atau jurisdiksi, kemudian dengan cara bagaimana perbuatan tindak pidana itu dilakukan, yaitu mengenai uraian perbuatan kan gitu, kapan direncanakan, bagaimana cara perencanaannya, apa saja alat-alat yang disiapkan untuk itu kan harus terurai secara lengkap, sehingga kalau sudah terpenuhi CJL ini, cermat, jelas, lengkap ini, maka dakwaan itu kan lolos, masuklah nanti kepada pembuktian kan begitu. Ya baik, terima kasih sekali. Luar biasa penjelasan Pak Kamarudin Simanjuntak, sarjana hukum. Intinya begini Bapak, intinya begini. Saya mengundang masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote. Ayo dong kita rebut polisi ini. Jangan lagi polisi ini jadi milik mafia. Kita rebut polisi ini, kita cintai dia, kita rangkul dia. Kita bikin polisi ini ada di hati rakyat, sehingga polisi ini tidak ada jarak pemisah dengan rakyat. Dan polisi ini harus disegani karena fungsi dan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Itu intinya Bapak. Baik. Terima kasih sekali Pak Kamarudin Simanjuntak, sarjana hukum, pengacara yang sudah mencurahkan semua keahlian dan pengalaman profesionalnya disertai dengan idealisme dan integritasnya yang tadi juga sudah didengar banyak mahasiswa. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan motivasi bagi mereka. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak. Terima kasih Pak, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.